Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para Bapak Ibu Guru, juga Bapak Kepala Sekolah yang sudah berkenan hadir pada acara kegiatan diseminasi budaya positif pada pendidikan guru penggerak yang insya Allah akan dipaparkan oleh teman-teman kita yang akan mendiseminasikannya. Untuk itu, untuk mengefektivitaskan waktu, marilah kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Baik Bapak dan Ibu Guru yang hebat, untuk selanjutnya kita akan langsung pada inti materi, yaitu tentang pemaparan budaya positif yang akan dibacakan oleh rekan saya yang akan dibawakan oleh Ibu Dian. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Bapak Guru semuanya. Terima kasih kepada pengatur acara yang telah memberikan waktunya. Terima kasih juga kepada Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru yang lainnya yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri diseminasi. Diseminasi ini merupakan tugas saya di program pendidikan guru penggerak, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Yang pertama, saya akan menjelaskan dulu apa yang dimaksud dengan budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, ini merupakan beberapa contoh penerapan budaya positif di sekolah kita yang sudah kita terapkan. Yang pertama, membiasakan 5F, yaitu salam, sapa, sopan, dan santun. Nah, seperti bersalaman ketika bertemu dengan guru, mengucapkan assalamualaikum. Kemudian ada juga berkata santun, berkata sopan. Yang selanjutnya ini adalah kegiatan kebersihan, pembiasaan yang sudah kita lakukan di sekolah kita dan membuang sampah pada tempatnya. Kemudian kita juga menerapkan pembiasaan-pembiasaan lainnya seperti membaca ayat suci Al-Quran sebelum belajar, membiasakan literasi. Kemudian kita juga membiasakan anak-anak untuk makan sambil duduk. Dan yang terakhir, pembiasaan yang sudah biasa kita lakukan adalah melaksanakan sholat berjamaah, yaitu yang terdiri dari sholat duha dan sholat zuhur berjamaah. Sebelumnya saya akan mengingatkan kembali, ini adalah yang saya pelajari di modul 1, yaitu tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Tentunya kita sudah tidak asing lagi, kita sudah mengenal, kita di sekolah penggerak sudah belajar tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, bahwa semua anak itu terlahir dengan bakatnya masing-masing. Semua anak itu unik. Yang kedua, budi pekerti. Yang ketiga, tugas guru menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Kemudian, guru ibarat petani dan anak ibarat biji jagung. Yang kelima, kodrat alam dan kodrat zaman. Dan yang terakhir, berpihak pada anak. Nah, menurut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini, karena anak itu berbeda-beda, berbeda latar belakang, berbeda juga karakter mereka, berbeda sifat, maka dalam pembelajarannya pun kita tidak bisa menyamaratakannya. Seperti yang sudah kita lakukan di sekolah kita, setiap pembelajaran kita melaksanakan dulu asesmen diagnostik. Yang selanjutnya anak
bakat mereka dan juga karakter mereka. Nah, berikut ini saya akan memaparkan konsep inti yang terdapat dalam modul 1.4. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Yang keenam, segitiga restitusi. Sekarang kita akan mengetahui dulu makna dari kata disiplin. Disiplin itu sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur atau kepatuhan pada peraturan. Disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sangat berbeda, karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak dilakukan sama sekali. Nah, seperti yang kita lakukan, mungkin yang sudah biasa kita lakukan, jika seorang anak ingin disiplin maka kita selalu memberikan hukuman. Dan padahal hukuman itu tidak akan menyelesaikan masalah. Justru hukuman itu merupakan pilihan terakhir atau bahkan tidak dilakukan sama sekali. Dan jika anak tersebut ingin disiplin, maka kita harus dengan cara yang lain. Contohnya dengan memberikan contoh kepada mereka seperti penerapan 5S, dan kita juga harus memberikan contoh kepada mereka seperti pembiasaan sholat zuhur berjamaah. Juga kita memimpin mereka, bukan hanya menyuruh mereka. Selanjutnya, dari kata disiplin itu muncul kata disiplin positif. Disiplin positif yaitu supaya upaya yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan suatu kepatuhan. Nah, di sini ada perubahan paradigma. Paradigma itu merupakan cara pandang seseorang terhadap dunia. Yang pertama, untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Untuk mewujudkan budaya positif di sekolah, tentunya kita tidak bisa seorang diri melakukannya. Kita perlu berkolaborasi dengan semua pemangku kepentingan di sekolah, seperti kepala sekolah dan murid-murid juga. Dan selain itu juga peran orang tua di rumah juga sangat mendukung dalam penerapan budaya positif di sekolah. Yang kedua, lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi murid. Nah, dalam hal ini, kontrol menghadapi murid, kita melakukan kontrol terhadap murid berbeda-beda ya. Terkadang kita melakukannya secara memaksa pada anak-anak supaya mereka disiplin. Tetapi hal itu dirasa kurang efektif karena kita bisa menerapkan budaya disiplin di sekolah dengan cara yang lebih halus dan tidak memaksa. Nah, ini harus dipraktekkan ya. Ini dipraktekannya, cobalah buka. Nah, Anda duduk berdua di sini ya. Nah, salah satu dari teman Anda, dari teman sebangku Anda mengepalkan tangan. Coba. Mengepalkan tangan. Nah, yang satunya lagi menggoda teman Anda. Nah, bayangkan dalam tangan Anda itu ada hal yang berharga yang harus Anda lindungi. Kemudian teman Anda menggoda Anda. Contohnya dengan menggelitik, merayu, bahkan memberikan uang atau apa.
ini sama temannya. Ya, terima kasih. Nah, sekarang saya akan memberikan pertanyaan. Nah, gimana? Apakah teman Anda membuka tangannya? Tidak membuka. Kenapa alasannya tidak membuka tangan? Karena ini sangat berharga. Ya, karena yang ada dalam kepala tangan Anda itu sangat berharga. Nah, tadi saya lihat ada yang membuka tangannya. Kenapa Anda membuka tangan? Karena diiming-imingi uang. Oh, karena diiming-imingi uang ya, itu ya. Nah, itu adalah contoh ya. Itu adalah contoh dari kontrol ya. Jadi yang bisa mengontrol diri kita itu hanya diri kita sendiri. Contohnya tadi Pak Irfan tidak membuka kepala tangannya karena Pak Irfan merasa bahwa dalam tangannya ada sesuatu yang harus dilindungi. Nah, sedangkan tadi ibu membuka tangannya. Kenapa? Karena mungkin ibu tadi yang menggoda tadi memberikan sesuatu yang lebih berharga, terus dia membutuhkan apa yang ada di kepala tangan tersebut. Nah, jadi ini menunjukkan ini adalah kontrol ya. Nah, ini pertama, lihat dulu di sini ada teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, kita tidak bisa mengontrol murid itu, tidak bisa memaksa mereka. Tetapi kenapa murid-murid itu menurut kepada kita? Itu karena mereka dalam dirinya mengizinkan bahwa mereka dikontrol oleh guru tersebut. Nah, yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, penguatan positif juga merupakan posisi kontrolnya. Ini untuk mengontrol seseorang ya, untuk dengan cara-cara yang positif, yaitu dengan cara yang tidak memaksa seperti tadi. Terus yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini pemikiran di dalam kita menghadapi murid-murid ya. Terkadang kita menyelesaikan masalah dengan cara mereka membuat mereka merasa bersalah, yang padahal ini tidak bisa menguatkan karakter mereka. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini kita juga tidak bisa memaksa murid kita untuk menuruti kemauan kita, tetapi kita harus menumbuhkan dalam diri mereka bahwa mereka akan menerapkan budaya disiplin sekolah. Jadi kita harus bisa mengembangkan motivasi intrinsik dari dalam murid tersebut. Nah, sekarang bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Nah, ini yang pertama, ini yang sering kita pikirkan ya. Stimulus responnya realitas atau kebutuhan kita sama. Terkadang kita berpikir seperti itu, tetapi dalam teori kontrolnya seharusnya kita realitasnya bahwa kebutuhan kita itu berbeda. Nah, jadi sama ini juga dengan kebutuhan murid kita itu berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan mereka. Nah, yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Nah, ternyata dalam teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Seharusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, karena semua orang itu tidak memiliki pandangan yang sama dan kita juga tidak bisa memaksa mereka. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Seharusnya kita memandang semua perilaku memiliki tujuan. Terkadang kita memperlakukan murid kita yang melakukan kesalahan
yang melakukan perilaku buruk dan kita langsung menghukum mereka karena kita menganggap itu sebuah kesalahan. Tetapi seharusnya kita menanyakan terlebih dahulu kenapa seseorang bisa berlaku seperti itu. Nah, yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Dan yang bisa mengontrol saya hanya diri kita sendiri. Jadi motivasinya harus dari dalam, tidak dari luar. Yang bisa mengontrol saya itu hanya diri saya sendiri. Contohnya tadi dalam permainan cobalah buka tadi, itu yang bisa mengontrol diri kita hanya diri kita sendiri. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, terkadang kita berpikiran bahwa saat kita membujuk seseorang kemudian gagal mengikuti cara kita, kita akan melakukan pemaksaan kepada orang tersebut. Seharusnya yang kita pikirkan adalah kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita akan mencari jalan tengah dengan cara berkolaborasi dan bermusyawarah. Yang terakhir, model berpikir menang kalah. Seharusnya kita berpikir model berpikir menang-menang. Jadi kita, karena ini akan merusak hubungan ya jika ada persaingan di antara kita. Materi yang selanjutnya ini ada nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan universal? Nah, ini ada pengertiannya di bawah. Nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nah, di setiap institusi itu atau di setiap organisasi memiliki nilai-nilai kebajikan universal yang berbeda. Ini ada salah satu nilai kebajikan universal yang diterapkan di sekolah-sekolah ya, ini di dunia pendidikan, yaitu profil pelajar Pancasila. Ini kita sudah mengetahuinya ya, ini sudah tidak asing lagi bagi kita. Tapi saya akan mengingatkan kembali. Yang pertama ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Ketiga, berkebinekaan global. 4, bergotong royong. 5, bernalar kritis. Yang terakhir, kreatif. Nah, ini juga salah satu contoh nilai kebajikan universal yang diterapkan di sebuah organisasi lain ya. Ini selain profil pelajar Pancasila, ini ada The Virtus Project. Di antaranya ada peduli, ada keterusterangan, kebersihan, komitmen, belas kasih dan sebagainya. Ini masih banyak ya. Tapi yang kita terapkan di sekolah adalah profil pelajar Pancasila. Nah, untuk materi yang kedua ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan restitusi. Ini adalah pengertian dari hukuman. Hukuman adalah sebuah cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku murid agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku secara umum. Nah, hukuman ini dibuat secara sepihak ya. Jadi tanpa berkolaborasi dulu, tanpa berdiskusi dulu dengan siswa ataupun dengan yang lainnya. Ini dibuat sepihak biasanya oleh sekolah atau oleh guru. Nah, yang kedua ada yang dimaksud dengan restitusi. Restitusi itu memberikan suatu kesempatan bagi murid yang melakukan pelanggaran untuk menghindari suatu hukuman. Karena guru perlu berbaik hati kepada murid tersebut. Yang terakhir ada konsekuensi, merupakan akibat langsung dari perbuatan yang dilakukan. Konsekuensi senantiasa memberikan pelajaran kepada murid yang melanggar aturan dengan membujuknya agar mengikuti perintah kita. Nah, ini ada menurut Dian Borsen dalam bukunya Restructuring School Discipline. Ada 3 alasan motivasi perilaku manusia, di antaranya yang pertama
Iya, nah Pak, ini ya untuk ini motivasi perilaku manusia ya Pak. Terkadang kita datang ke sekolah, datang tepat waktu karena hanya untuk menghindari hukuman, takut dihukum sama bapak kepala sekolah ya Pak. Begitupun anak-anak juga terkadang mereka berpikir seperti itu. Nah, tapi itu merupakan motivasi dari luar berarti ya, itu motivasi karena dia itu hanya tidak ingin menghadapi sebuah permasalahan. Nah, yang kedua juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Terkadang kita juga sebagai guru, kita melakukan sesuatu pekerjaan, apakah kita melakukannya demi pujian atau demi penghargaan? Iya, iya, terkadang kita juga seperti itu ya. Nah, itu juga merupakan motivasi dari luar. Terkadang anak-anak bisa menghafalkan suatu pembelajaran. Terus kita memberikan pujian, kita memberikan penghargaan kepada mereka. Nah, itu sebenarnya kurang efektif karena mereka akan ketergantungan terhadap penghargaan tersebut. Dan itu merupakan motivasi dari luar juga. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, seharusnya kita sebagai seorang pendidik datang ke sekolah dan melaksanakan tugas kita adalah untuk menghargai diri sendiri. Kita ingat bahwa kita itu mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sangat besar, yaitu di sini kita harus menghadapi banyak murid-murid kita. Nah, itu merupakan motivasi yang datang dari dalam diri kita, merupakan motivasi intrinsik yang harus kita kembangkan. Jadi kita tidak harus menghindari hukuman dan tidak harus mengharapkan imbalan, karena itu merupakan tugas kita dan kita harus menyadarinya. Nah, ini ada dihukum oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan, maksudnya ini jika kita sering melakukan penghargaan, memberikan penghargaan contohnya kepada murid-murid kita. Nah, ini tentunya ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Kalau untuk jangka pendeknya penghargaan itu mungkin akan efektif ya, akan bagus. Tetapi untuk jangka panjangnya itu kurang baik karena anak tersebut akan tergantung pada penghargaan dan budaya disiplin dan motivasi dalam dirinya tidak akan terwujud ya, tidak akan muncul. Yang kedua, penghargaan menghukum. Terkadang kita memberikan penghargaan kepada seorang anak dan yang lainnya kita biarkan mereka, kita tidak memberikan penghargaan mereka karena kita rasa mereka masih kurang, dan itu akan benar-benar menghukum mereka. Nah, terus yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Selanjutnya, penghargaan tidak efektif. Nah, ini betul ya, ini kurang efektif. Jadi tadi seperti yang sudah saya sebutkan, penghargaan itu jika kita terus melakukannya berulang-ulang, maka itu tidak akan efektif dan akan menyebabkan ketergantungan. Nah, yang terakhir, penghargaan merusak hubungan. Nah, contohnya dalam suatu organisasi, dalam suatu ataupun di dalam kelas ya, contoh kecilnya kita selalu menghargai seorang anak, kita puji mereka, kita beri imbalan mereka karena kita rasa mereka itu lebih dari yang lain, sedangkan yang lainnya tidak. Nah, itu akan menimbulkan kecemburuan sosial yang pada akhirnya akan merusak hubungan di antara mereka dan akan ya adanya pertengkaran ataupun perpecahan. Nah, di sini ada tindakan guru. Nah, sekarang kita lihat dulu, nanti bisa dijawab ya sama Bapak Ibu guru semuanya. Yang pertama ada mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, menurut Bapak Ibu itu merupakan hukuman atau konsekuensi?
Konsekuensi. Benar. Yang kedua, lari mengiringi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi, Pak? Konsekuensi. Ya, nanti ya dikasih jawabannya. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Oh iya, Bu. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apa Pak jawabannya? Hukuman. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Coba Bu, apa jawabannya? Hukuman. Yang keenam ya, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Menurut Ibu, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Menurut Ibu, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, nah saya sekarang akan kita lihat ya jawabannya. Apakah benar jawaban Bapak Ibu tadi? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi, itu merupakan hukuman. Nah, kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan karena terlambat hadir di sekolah merupakan hukuman. Yang ketiga, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Itu sama, itu juga hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, itu adalah konsekuensi. Yang keberapa ya? Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu merupakan konsekuensi yang bukan hukuman. Yang keenam, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, yaitu hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK merupakan konsekuensi. Nanti untuk selanjutnya saya akan jelaskan apa itu hukuman dan konsekuensi. Nah, ini ada contoh dulu ya, ada contoh kasus. IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, ini merupakan contoh kasus ya yang biasa terjadi di kelas kita saat kita mengajar. Terkadang mereka itu mungkin merasa bosan ya, jadi ada yang malah menggambar, bahkan kalau di kelas bawah malah lari-larian. Nah, ini seperti contoh kasus ini anaknya dihukum di depan ya untuk memegang hidungnya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Tidak. Tidak. Kalau tidak berarti ada alasannya. Kenapa? Ada, karena akan menjadi anak menjadi tidak pede untuk ke depan dan tidak mau mengikuti pelajaran seperti biasa. Karena kalau ada hukuman lagi, besoknya anak tidak mau sekolah. Ya, terima kasih Bu. Itu Ibu tadi pendapat Ibu mengatakan tidak setuju ya, karena anak malah jadi minder ya Bu. Ya,
Nah, sekarang yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah hukuman atau konsekuensi? Coba Pak, hukuman atau konsekuensi? Menurut saya itu hukuman. Kenapa Pak disebut hukuman? Oh iya, terima kasih Pak jawabannya. Kenapa Pak disebut hukuman? Karena tadi anak itu langsung dihukum tanpa ada perjanjian awal. Iya, ya terima kasih Bapak sudah memberikan jawabannya Pak Kepala Sekolah. Terima kasih. Ya itu tadi ya tindakan Pak Seno itu memang ya saya juga kurang setuju ya karena itu akan berdampak tidak baik ya. Nah yang kedua ya itu merupakan sebuah hukuman. Ya tadi Bapak menjawab karena tidak ada perjanjian dulu di awal. Jadi itu dilakukan secara sepihak. Ya betul Pak, itu jawabannya hukuman. Nah ini, sekarang kita akan melihat perbedaannya. Di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah dalam konsekuensi sesuatu harus terjadi. Yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Nah seperti dalam kasus tadi ya, itu akan sakit ya, bukan fisik tapi tadi dia akan merasa malu ya, dia datang ke sekolah juga dia akan merasa malu. Nah yang ini konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Nah contohnya konsekuensi tadi ya, yang ketika ulangan berlangsung terus si anak ada yang mencoret-coret kertas ulangan temannya, kemudian ibu atau bapak guru menyuruhnya untuk mengganti kertas ulangan tersebut. Nah itu bukan konsekuensi ya. Terus yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Nah dalam konsekuensi anak menghargai disiplin. Nah yang keempat, dalam hukuman adanya paksaan. Nah kalau yang dalam konsekuensi adanya stimulus tanggapan. Yang selanjutnya, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah memposisikan diri. Nah terus yang selanjutnya pada hukuman konsep diri yang buruk. Nah dalam konsekuensi ada konsep diri yang baik. Nah seperti contoh yang tadi ya, kalau misalnya anak ada yang lagi belajar menumpahkan air, kemudian disuruh dilap, dibersihkan, nah itu merupakan ya konsep diri yang baik. Terus anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena mereka akan menghindari hukuman tersebutnya. Terus kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dan yang terakhir, ketika dihukum dia akan marah, merasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tak dihargai. Sedangkan dalam konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Nah kalau dalam hukuman ini dalam jangka waktu yang panjang. Nah ini yang selanjutnya ada materi tentang keyakinan kelas. Tapi sebelum ke keyakinan kelas, kita akan adakan dulu ice breaking ya, supaya Bapak dan Ibu konsentrasi terus tidak ngantuk juga. Sekarang ya dibuka dulu. Nah kita akan melakukan ice breaking dulu. Nah ini tebak gambar, konsentrasi ya Pak. Di sini ada beberapa gambar yang harus Ibu dan Bapak guru tebak. Nah yang pertama di sini ada 3 gambar. Coba siapa yang bisa menebak? Apa? Ada perintah, tangan, dan tang. Ini bisa jadi satu suku kata Bu dari 3 gambar tersebut. Coba apa jawabannya Bu? Siapa yang tahu?
Tangan seru. Benar jawabannya. Oh benar ya. Ini kan tadi ada gambar tang ya. Ini ya dicoret G-nya jadi tantangan seru. Selanjutnya ada gambar lagi. Nah ini ada 2 gambar. Ini juga bisa jadi satu suku kata. Silakan yang bisa menjawab. Itu gambar pete ya. Iya coba. Oh iya silakan Bapak mau menjawab. Petenis handap. Ya kita lihat jawabannya coba. Oh iya ternyata jawabannya benar ya. Konsentrasinya bagus ya. Selanjutnya yang ketiga ada lagi gambarnya. Nah ini ada 3 gambar. Ini sebenarnya ini maaf ya gambarnya kurang jelas tapi kelihatan ya. Bukan penguin ya Bu, itu paus. Mungkin gambarnya lucu seperti itu. Yang ini apa ya? Ini ada harganya di sini. Apa kira-kiranya Pak jawabannya? Apa ya itu? Oh, itu yang terakhir itu ada daftar harga itu. Harga. Diskon. Coba siapa yang bisa menjawab? Iya. Meriam. Isnya di. Iya, Bapak bisa? Bisa Bapak? Apa? Ya silakan Ibu tadi menjawab. Ya, wah sepertinya ini menyerah ya. Coba kita lihat saja jawabannya. Ini gambarnya kurang jelas ya, jadi menyalakan gambarnya. Kurang pas harta jawabannya Bapak Ibu semuanya. Ini berian dihilangkan I-nya. Ini menguji konsentrasi kita ya Bu, Pak. Selanjutnya ada lagi gambarnya. Coba buka lagi. Oh, nah ada angka 3 dan ada akar. Ini jadi satu suku kata ini. Iya ini B. Apa ya? Siapa yang mau menjawab silakan? Oh iya Bapak mau menjawab. 3 bakar. Ah iya kita lihat jawabannya coba menurut Bapak 3 bakar. Ya sepertinya ini karena situasi ya. Ya ini 3 bakar ya terima kasih. Coba lihat masih ada lagi gambarnya mungkin. Nah ini ada lagi ini. Coba ini apa? Apa Pak? Tanah air. Iya sih Bapak, konsentrasinya tinggi. Ya, terima kasih Pak. Benar Pak jawabannya. Nah, selanjutnya. Iya siap Bu. Kita lihat lagi, cuma masih ada. Nah ada ini. Tenaga listrik. Iya tenaga listrik. Wah alhamdulillah ya semakin siang ternyata semakin konsentrasi. Selanjutnya masih ada lagi. Nah ini ada 4 gambar ya. Coba ya apa? Ya. Angsa. Siapa yang mau jawab? Apa Bu? Belum? Iya. Angsa itu Pak. Hanya jadi O ya Pak. Tanah longsor. Oh iya, iya Bapak 100
Panci. Ini Wali. panci ya sepertinya. Panci. Oh, mancing. Mancing ikan. Nah ini si Bapak sama Maya jawabnya. Coba kita lihat Pak. Ya betul Pak. Ya. Iya jawabannya pancing ikan ya. Kita lihat lagi kalau masih ada lagi. Oh, masih ada. Ya coba ini jawab lagi Bapak Ibu. Kuncir. Kuncir kuda. Bapak mau menjawab silakan Pak. Kuncir kuda. Oh iya, coba lihat jawabannya benar atau tidak. Oh iya, kuncir kuda. Iya betul ya Pak. Aduh capek juga ya Pak. Nah ini ada lagi Pak gambarnya. Ini mungkin yang terakhir ya. Coba lihat. Dia tidak bosan, dia tidak ngantuk. Rusa itu jadi. Mati rasa. Mati rasa. Oh iya, coba lihat. Mati rasa ya betul. Masih Bapak yang betul Pak. Iya jawabannya mati rasa. Coba kita lihat masih ada. Oh, masih ada. Iya. Tadi kan rusa ya bukunya diganti jadi A. Nah ini ada 4 ini. Coba. Apa? Minta uang. Coba. Ya betul Pak ya. Ya terima kasih ya Pak. Iya betul jawabannya minta uang. Nah sudah ya Pak. Terima kasih. Nah itu memberikan penghargaan ya Bu. Itu tidak efektif. Nanti akan terus menerus meminta penghargaan, minta imbalan ya Bu. Nah sepertinya sekarang sudah semangat lagi ya. Karena sudah tidak bosan lagi. Sekarang kita lanjutkan lagi ya. Nah sekarang kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, agama, bahasa maupun agama ya tadi udah. Nah menurut Gosset, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau yang disebut dengan motivasi intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, ini perbedaannya keyakinan dengan peraturan. Kalau peraturan hanya ditetapkan oleh sepihak. Nah, sedangkan keyakinan kelas disepakati bersama. Nah, untuk selanjutnya ini contoh ini ini adalah langkah-langkah ya. Langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Jadi dalam pembuatan keyakinan kelas kita tidak menggunakan kalimat negatif. Contohnya seperti ini, dilarang membuang sampah sembarangan. Nah itu bukan keyakinan kelas, tetapi itu merupakan peraturan. Nah seharusnya dalam keyakinan kelas kita ganti kata tersebut menjadi kalimat positif. Contohnya membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya. Nah yang ketiga pernyataan. Oh iya ini yang ketiga udah ya. Yang keempat keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Yang kelima, semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Yang keenam, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah ini dalam pembentukan keyakinan kelas ya kita juga bisa mencobanya menerapkan di kelas kita. Kita bisa memberikan contohnya di dalam kertas kecil ya. Kita membagikan kertas kecil kepada anak-anak terus menyepakati bersama mereka keyakinan yang akan dibuat. Contohnya satu orang anak menulis satu keyakinan. Nah di sini saya
peraturan. Nah, ini yang lebih tepat adalah keyakinan ya, keyakinan kelas, karena ini disepakati secara bersama. Bukan hanya di kelas saja, tetapi di sekolah juga kita bisa menerapkannya. Contohnya di lingkungan sekolah kita berkolaborasi dengan guru-guru. Kita membuat keyakinan sekolah. Satu orang guru membuat keyakinan yang telah disepakati bersama. Itu bisa ya kita menerapkannya di sekolah juga. Nah, ini ada perbedaan ya. Ini peraturan. Ini contoh peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, ini merupakan keyakinan kelasnya, ada nilai kebajikan yang ditujunya. Nah, kalau mengembalikan buku ke tempatnya itu merupakan sebuah tanggung jawab. Nah, yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Ini peraturan ya. Nah, ini nilai kebajikannya menghormati orang lain dan diri sendiri. Nah, terus yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, keyakinannya menghormati orang lain, komitmen pada tujuan, dan berkomitmen. Nah, yang selanjutnya, ini satu lagi ya, dilarang melakukan kekerasan. Ini merupakan peraturan. Nah, ini dalam keyakinan kelasnya ini untuk menghargai nilai kebajikannya, keselamatan, dan menghormati orang lain. Jadi kita mengganti katanya dengan kalimat yang positif. Ya, selanjutnya. Nah, setelah itu kita mengenal juga ada 5 kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia itu memiliki kebutuhan dasar yang berbeda-beda. Di antaranya yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival ya. Yang kedua cinta dan kasih sayang, love and belonging. Yang ketiga kebebasan atau freedom. Yang keempat kesenangan, fun. Yang kelima kekuasaan atau power. Nah, ini ada contoh kasus ya. Ini contoh kasus kebutuhan dasar. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, Agus namanya. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Terus saya mau bertanya kepada Bapak dan Ibu guru, jika di kelas kita atau di sekolah kita menghadapi masalah seperti ini, apa yang akan kita lakukan? Agus, menasihati Agus, melakukan pendekatan terhadap Agus. Apa yang menjadi motivasi Agus melakukan tindakan tersebut? Dan kita tidak boleh memvonis bahwa tindakan Agus itu salah. Ya, terima kasih Pak, jawaban yang sangat bagus. Coba kita lihat selanjutnya. Nah, ya tadi Bapak, jadi kita tidak langsung menghukum ya Pak, kita tidak langsung menghukum Agus, tetapi kita memberikan kesempatan dan kita menanyakan alasannya ya Pak. Ya, nah ini ya, apabila jawaban Agus karena ia lapar, jadi kita menanyakan dulu kenapa Agus itu melakukan tindakan seperti itu ya. Maka itu Agusnya kalau dia menjawab dia lapar, berarti kebutuhannya adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, berarti kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang. Nah, ini pastikan ketika kita menanyakan kepada seorang anak, pasti jawabannya akan berbeda-beda ya. Ini yang ketiga, apabila Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, kebutuhannya adalah penguasaan. Nah, yang keempat, apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, karena selalu membawa bekal yang sama, maka kebutuhannya adalah kebebasan. Dia menginginkan pilihan dalam hidupnya. Dan yang terakhir, apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, maka kebutuhannya ini adalah kesenangan. Nah, ini sudah biasa ya terjadi di lingkungan sekolah. Bahkan di kelas kita ya, ketika
dari kebutuhan tersebut ya, manusia itu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Bahkan sekarang kita juga sedang mengajar. Terkadang anak itu ada yang suka cari perhatian gitu kita ya. Iya, nah itu berarti dia itu membutuhkan cinta dan kasih sayang ya. Jadi love and belonging. Dia itu inginnya dipuji, disayang-sayang gitu mungkinnya. Terus terkadang kita juga misalnya metode pembelajaran kita ceramah contohnya. Ternyata mereka itu bosan, tidak mau mengikuti pelajaran kita. Nah, anak itu berarti membutuhkan kebebasan ya. Dia ingin pilihan dalam hidupnya. Mungkin dia tidak menyukai cara mengajar kita. Nah, jika kebutuhan dasar tersebut tercapai, maka akan tercapai dunia yang berkualitas. Nah, dunia berkualitas itu tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan, bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Nah, jika tidak terpenuhi, terkadang kita juga melakukan hal-hal yang negatif ya. Tetapi ya jika semuanya sudah terpenuhi, nah akan tercipta dunia yang berkualitas karena sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini selanjutnya ya. Ini ada 5 posisi kontrol. Ini maksudnya 5 posisi kontrol guru saya dalam menyelesaikan masalah. Contohnya yang pertama ada penghukum. Nah, ketika anak berbuat salah, terkadang kita langsung menghukum mereka tanpa tahu apa alasan dari si anak melakukan kesalahan tersebut. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Jadi si anak itu seolah-olah merasa bersalah. Terkadang kita mengatakan hal-hal yang buruk kepada mereka. Yang ketiga, teman. Kita bisa memposisikan diri sebagai teman, tetapi dengan batasan-batasan tertentu. Yang keempat adalah pemantau. Jadi kita melihat gerak-gerik si anak itu, memperhatikan anak tersebut sehingga anak itu tidak dalam melakukan kesalahan. Nah, yang terakhir adalah posisi manajer. Di posisi manajer ini, jadi kita tidak langsung menghukum mereka, tetapi kita menanyakan dulu kepada mereka kenapa si anak itu melakukan hal tersebut. Kemudian penyelesaiannya juga dengan tidak cara dihukum, tetapi kita dengan cara mengajak anak memperbaiki kesalahan yang telah dibuat. Nah, ini seperti ya, ini ada contoh-contoh ya kata-kata yang contohnya penghukum gitu ya. Ini penghukum, guru itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Nah, ini posisi guru sebagai penghukum. Nah, apakah ini efektif kalau menurut Ibu dan Bapak? Tidak ya, ini kurang efektif ya, karena terkadang itu juga ya tidak menyelesaikan masalah. Nah, contohnya yang ini ya, yang kita bandingkan dengan yang manajer. Kalau yang manajer, ketika si anak melakukan kesalahan, kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu ya. Ini contohnya ya Pak Bu. Nah, ini ada contoh kasus lagi ya. Ini contoh kasus di dalam kelas. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampai di depan papan tulis pun, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan, sudah sana duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu, Bu." Ibu Dani pun menjawab lirih, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama
dia membisu. Nah, tadi itu contoh kasus di kelas ya. Kita sudah sering menemuinya. Kadang kita sedang belajar, sedang mengajar, tetapi si anak tadi seperti pada malah tidur-tiduran. Nah, sekarang pertanyaannya yang pertama, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Coba tadi ada perkataannya tadi penghukum menurut Bapak. Oh, kembali lagi slide-nya yang terakhir, slide yang cerita yang terakhir. Oh iya. Ya, itu perkataannya kalau tidak melakukannya awas ya, rasakan, itu yang merasa bersalah. Nah, jadi menurut Bapak tadi apa? Ya, menghukum. Coba kita lihat lagi tadi di kalimatnya. Nah, yang ini, yang tadi. Nah, yang ini. Ya, terus yang nah ini ya adanya. Yang ini ada, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu. Nah, itu kira-kiranya penghukum atau merasa bersalah atau membuat merasa bersalah? Iya, ini posisi kontrolnya pembuat rasa bersalah ya. Jadi seolah-olah si anak tersebut merasa bersalah gitu kepada Ibu Dani tersebut tadi ya. Nah, ini sudah sesuai dengan kesepakatan kelas kita. Nah, itu jika posisinya sebagai posisi pemantau. Nah, selanjutnya dalam penyelesaian masalah ada yang dikenal dengan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini ciri-ciri restitusi ya. Restitusi itu berbeda dengan hukuman. Ini ciri-cirinya ada 9. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. 7, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8, restitusi fokus pada solusi. Yang 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini adalah gambaran dari penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Jadi setiap ada masalah yang kita hadapi di sekolah, baik itu murid-murid kita ataupun seorang kepala sekolah menghadapi kesalahan gurunya, tidak langsung menghukum tetapi menggunakan segitiga restitusi ini. Yang pertama, kita menstabilkan identitas dulu. Jadi ketika si anak berbuat salah, kita tidak langsung menghukumnya, tetapi kita menstabilkan dulu. Seperti contohnya kita mengatakan seperti ini, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setiap orang juga pasti mempunyai kesalahan. Nah, kemudian setelah menstabilkan identitas, kita validasi tindakan yang salah. Kita tanyakan kepada si anak tersebut mengapa si anak tersebut melakukan kesalahan tersebut ya. Karena pasti ada alasannya. Nah, contoh kalimatnya seperti ini, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, selanjutnya setelah kita tahu alasannya, kita akan menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah dilanggar oleh si anak itu. Contohnya datang ke sekolah tidak tepat waktu. Nah, berarti keyakinan kelas yang dilanggar itu adalah disiplin. Nah, setelah mereka mengetahui keyakinan kelas yang dilanggar, kemudian kita mengajak mereka untuk memperbaiki kesalahannya dengan kita menanyakan kepada mereka ke depannya setelah diperbaiki akan menjadi seperti apa. Nah, ini akan mendorong si anak tersebut menjadi anak yang
yang tidak mengerjakan PR. Nah, ini contoh penyelesaiannya, silakan ditonton dulu videonya. Nah, itu tadi salah satu contoh penerapan segitiga restitusi di sekolah. Nah, mungkin tadi suaranya tidak terdengar ya, tapi tadi seorang guru di sini, jadi yang pertama dalam menyelesaikan masalah tidak langsung menghukum, tidak ya. Tadi yang mengikuti pelajaran dia mengerjakan PR-nya di sekolah, tetapi kita menstabilkan identitas dulu. Kita tanyakan kepada dia ya bahwa bukan cuma dia yang melakukan kesalahan. Terus setelah itu kita validasi tindakan yang salah. Kita tanyakan kepada si anak tersebut kenapa melakukan hal tersebut. Nah, ternyata si anak tersebut tadi bangunnya kesiangan. Nah, terus yang ketiga kita menanyakan keyakinan kepada anak tersebut. Keyakinan apa yang dia langgar? Ternyata dia tidak disiplin ya. Nah, dan kita mengajak anak tersebut memperbaiki ke depannya supaya dia menjadi anak yang mandiri dan bertanggung jawab dan lebih menghargai keyakinan kelas. Nah, di sini juga ditunjukkan ya dalam video tadi bahwa posisi kontrol seorang guru ini merupakan posisi kontrol manajer. Jadi kita mengajak dia untuk ini ya, untuk memperbaiki kesalahan dengan cara yang positif, dengan cara yang halus. Jadi tidak langsung menghukum. Ini yang merupakan contoh penerapan segitiga restitusi dan posisi kontrol guru sebagai manajer. Ya, terima kasih. Mungkin materi yang saya sampaikan, semoga materi yang saya sampaikan itu dapat bermanfaat bagi ibu gurunya. Nah, sekarang mungkin ada yang mau memberikan pertanyaan ataupun tanggapan. Oh iya, Bapak silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai kepala sekolah, Ibu Dia. Yang pertama, saya akan terima kasih
Awal Ibu Diani sebagai guru penggerak di angkatan ke-7. Saya sangat bangga dan bahagia melihat perkembangan Ibu Diani yang awal tidak seperti itu, tetapi setelah mengikuti program guru penggerak mungkin selama 2 bulan melalui Zoom, ternyata setelah memberikan materi dalam acara diseminasi sangat memuaskan. Sungguh dengan penampilan Ibu Diani, cara penyampaian dan lain-lain sudah sangat bagus. Nah, hanya masukan dari Bapak. Nanti ini materinya untuk tim mungkin ya, karena beberapa judul atau beberapa modul. Nanti Bapak minta terutama untuk didesinasikan ke guru kita karena ini materi sangat baik dan memang itu dari di program sekolah penggerak. Jadi Bapak minta rutin setiap hari Sabtu semua guru datang terus mengikuti, dan untuk durasi mungkin bisa yang lalu dipadatkan mungkin untuk 2 atau 3 pertemuan, dan terus diisi dengan kasusnya itu nyantai, jadi bisa diterapkan di guru masing-masing. Karena setelah saya perhatikan materi dari awal sampai akhir ini memang yang harus diterapkan di sekolah penggerak atau di sekolah-sekolah lain sesuai dengan kurikulum Merdeka. Nah, jadi sekali lagi Bapak minta nanti diterapkan lagi supaya diberi kepada semua guru supaya materi ini benar-benar dikuasai oleh guru di SDU. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan, dan tadi memang sudah luar biasa. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Bapak Kepala yang telah memberikan tanggapannya. Ya, mungkin kedepannya saya akan waktunya dibagi. Mungkin saya akan berbagi materi ya. Tadi Bapak saya selalu membahasnya. Insya Allah dikerjakan, dan mungkin materi juga tidak terlalu banyak seperti ini, Pak. Jadi mudah dipahami. Nah, ya terima kasih tanggapannya. Mudah saya bisa lebih baik lagi ke depannya. Mungkin sesuai dengan program kita di Penggerak, nanti untuk memberikan atau meningkatkan kompetensi di SD ini, nanti diisi dengan materi ini, seperti mungkin materi peningkatan kompetensi dari teman sejawat. Insya Allah nanti setiap minggu aja diprogramkan, nanti bisa dengan guru yang lain, Pak Imam atau yang Ibu dari sini juga bisa mengisi. Dan insya Allah karena ini materi sangat bagus, nanti bisa kami sampaikan kepada Ibu Pengawas, dan ini wajib disampaikan kepada guru-guru di Kecamatan Jatinegara. Insya Allah. Ya, terima kasih Bapak. Ya, terima kasih untuk tanggapannya. Mungkin yang lainnya ada yang mau menambahkan atau bertanya? Mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelahnya saya tadi mengikuti diseminasi dari Ibu, dan alhamdulillah kami sebagai guru yang langsung terjun ke anak, dan ini sangat kami butuhkan. Dan saya tadi juga baru tahu restitusi kontrol ke anak itu harus seperti apa gitu, dan banyak lagi kasus-kasus yang terjadi sebetulnya di kelas itu, banyak kasus-kasus yang terjadi, dan alangkah lebih nanti di kasus kita dari guru di kelas berapa ada kasus apa, bagaimana cara penyelesaiannya, karena saya merasakan kalau menghadapi kasus anak itu kadang kita ini harus bagaimana anak ini, harus dibagaimanakan anak ini kalau kasusnya seperti ini, misal kita sedang ngajar ataupun dalam kehidupan sehari-hari di sekolahnya anak ini tidak taat aturan, supaya anak itu turut ke aturan itu harus bagaimana. Dan alhamdulillah dan terima kasih tadi saya sudah mendapatkan ilmu yang begitu manfaat untuk saya dan teman-teman semuanya. Dan mudah-mudahan untuk kedepannya kami mendapatkan ilmu-ilmu lagi yang lebih dari diseminasi ini. Dan sekali lagi terima kasih, saya sekarang sudah tahu untuk bagaimana mengontrol anak-anak di waktu belajar di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu untuk tanggapannya.
mungkin itu tadi materi hanya sebagian kecil ya yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kesempatan ke depannya saya bisa berbagi dengan teman-teman yang lainnya apa yang saya dapatkan di program guru penggerak ini, saya akan bagikan ke teman-teman yang lainnya. Dan mungkin itu juga tidak lepas juga dalam penyelesaian masalah atau posisi kontrol kita juga, kita harus berkolaborasi gitu. Jadi untuk menciptakan budaya positif kita tidak bisa sendirian. Nah, terima kasih untuk semuanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.